Selamat berjumpa kembali anak-anak yang terkasih. Salam sehat, tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita bersama-sama kembali bertemu untuk membahas tema tentang menjaga keutuhan alam ciptaan. Mengapa kita harus terlibat secara aktif dalam berbagai macam gerakan cinta lingkungan, harus berperan secara aktif dalam menjaga keutuhan alam ciptaan ini. Untuk lebih jauh kita bisa memahaminya, maka hari ini kita diajak bersama-sama untuk memahami tema menjaga keutuhan alam ciptaan. Tentu saja ada tujuan yang hendak kita capai dengan membahas tema ini. Yang pertama, bahwa kita bisa mengetahui, bisa memahami makna alam bagi manusia, makna alam bagi diri kita. Kemudian kita juga bisa tahu apa yang menjadi penyebab dan akibat dari berbagai kerusakan alam. Nah, lebih jauh daripada itu, sebenarnya kita tidak hanya dituntut untuk tahu makna alam bagi manusia, kemudian penyebab dan akibat dari kerusakan alam, tetapi kita dituntut untuk terlibat secara aktif dalam berbagai gerakan cinta lingkungan. Anak-anak yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan bumi dan isinya, menciptakan manusia dalam kisah penciptaan, maka kita akan memahami bahwa Tuhan menciptakan bumi dan isinya, alam semesta ini, mulai dari hari pertama sampai hari yang kelima, yang kemudian semua ciptaan itu pada akhirnya diperuntukkan bagi kehidupan manusia. Setelah bumi tertata dan tercipta dengan baik, barulah pada hari yang keenam Allah menempatkan manusia di bumi. Allah menciptakan manusia di alam ciptaannya ini, sehingga manusia bisa menjalani kehidupannya. Karena apa? Karena Allah telah mempersiapkan alam dengan baik sebagai tempat hidup bagi manusia. Tidak hanya sekedar tempat manusia menjalani hidupnya, tetapi juga alam menjadi sumber sarana. Alam menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Maka melihat betapa pentingnya alam bagi kelangsungan hidup manusia, bahkan sangat vital, maka manusia harus dapat hidup secara berdampingan, hidup berdampingan secara harmonis, dan saling membutuhkan dengan alam. Anak-anak yang terkasih, Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menjadi penjaga, pemelihara, dan pengelola dunia ciptaannya. Semuanya ini dimaksudkan agar tetap dalam keadaan baik dan berkembang ke arah kebaikan. Ini sebenarnya adalah tugas manusia terhadap alam yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Keharmonisan antara alam dengan manusia dapat dijalin dengan baik jika dalam diri manusia ada kehendak yang baik untuk berusaha memanfaatkan dan mengelola, memelihara alam dengan bijak sesuai dengan kehendak Allah.
Hal ini seharusnya dan pasti dapat dilakukan jika manusia menyadari akan peran dan tugasnya sebagai citra Allah. Pertanyaannya, apakah manusia sudah menjalankan tugas ini dengan baik? Ini adalah menjadi bahan refleksi bagi kita bersama. Maka kita akan memperhatikan beberapa hal berikut ini. Ada beberapa contoh yang bisa kita ambil dari perbuatan kita, dari perbuatan manusia yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah terjadinya penebangan hutan, entah itu untuk industri perkayuan, entah itu penebangan pohon-pohon untuk perluasan lahan industri, atau pembukaan lahan secara tidak bertanggung jawab untuk berbagai kepentingan yang lain. Hal ini menyebabkan bahwa hutan ini menjadi gundul, bukit menjadi tandus, yang pada akhirnya akan menyebabkan bencana banjir, tanah longsor, dan juga kekeringan di saat kemarau. Karena hutan tidak lagi bisa menyimpan air. Anak-anak yang terkasih, kalau kita mau melihat lebih jauh, hutan yang menjadi paru-paru dunia ketika dieksploitasi besar-besaran, tentu akan menyebabkan hal yang lebih besar, terutama juga eksploitasi yang besar-besaran terhadap sumber-sumber energi yang tidak terbarukan, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ini akan menyebabkan bahaya yang lebih besar. Karena apa, anak-anak yang terkasih? Pavan Kumar, ilmuwan dari Rani Laxmi by Central Agricultural University di negara bagian India Utara Pradesh, yang mengatakan bahwa lebih dari 12 juta ton karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer setiap tahunnya akibat pembakaran bahan bakar minyak fosil untuk membangkitkan listrik bagi penerangan di malam hari. Kita bisa bayangkan 12 juta ton karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer hanya dari BBM fosil untuk keperluan membangkitkan listrik bagi penerangan di malam hari. Coba bayangkan berapa juta yang dilepaskan ke atmosfer karbon dioksida setiap tahunnya. Kalau itu ditambah dengan pembakaran BBM, batu bara, dan gas yang bisa menyebabkan polusi udara untuk keperluan-keperluan industri, keperluan-keperluan yang lain, tentu saja akan jauh lebih besar jumlahnya. Dan akibatnya yang terjadi akan berdampak secara ekologis. Cuaca yang ekstrim, kemudian juga ekosistem terganggu, termasuk di dalamnya adalah terjadinya pemanasan global. Ini yang akan sangat membahayakan bagi hidup manusia. Pemanasan global yang terus-menerus terjadi, salah satu akibatnya adalah
es di kutub utara itu akan mencair, kemudian akan menimbulkan permukaan air laut naik, kemudian juga memicu cuaca ekstrim yang tidak menentu, bisa juga menyebabkan berbagai macam bencana maupun membawa berbagai macam kerugian bagi hidup manusia. Anak-anak yang terkasih, dampak inilah yang ditimbulkan dari berbagai hal yang kita lakukan tadi. Selain itu, ada perilaku lain sehari-hari yang mungkin sangat dekat dengan diri kita, yaitu ketidakpedulian terhadap lingkungan yang ditunjukkan dengan tindakan membuang sampah di sembarang tempat. Tidak hanya sekedar menyebabkan bau busuk di mana-mana, tetapi juga menyebabkan saluran air ini menjadi tersumbat dan pada akhirnya menyebabkan bencana banjir. Kerugian ini akan berdampak pada kehidupan manusia. Kita tahu bahwa ketika musim penghujan tiba, berita-berita yang kita dengar terjadi banjir di mana-mana yang mengakibatkan tidak hanya membawa korban jiwa, tetapi juga menyebabkan korban harta benda, kerusakan lingkungan, aktivitas manusia terganggu. Banyak hal yang dirugikan dari tindakan kita yang mungkin sangat, bagi kita mungkin itu dianggap sepele, tetapi berdampak besar. Kemudian berikutnya, tindakan pencemaran lingkungan sungai dengan membuang limbah berbahaya ke dalam sungai menyebabkan tercemarnya air sungai sehingga tidak dapat kita manfaatkan lagi. Masyarakat yang hidupnya di sekitar sungai akan sangat terdampak, terganggu, bahkan bisa membahayakan kesehatan kita. Ekosistem sungai akan sangat terganggu, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi musnah. Nah, anak-anak yang terkasih, selain itu juga pemakaian obat-obatan untuk membasmi hama tanaman yang tidak terkendali dan asap pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor yang sedikit demi sedikit dapat meracuni kita dan seluruh alam lingkungan kita. Maka melihat betapa besar dampaknya dalam kehidupan kita, kita terpanggil untuk membangun persahabatan dengan alam. Apa yang sebenarnya menjadi dasarnya bahwa kita harus bersahabat dengan alam? Maka marilah kita bersama-sama melihat kitab Kejadian dari bab 1 ayat 26 sampai 31. Bisa disimak dari bukumu cetak halaman 124. Bapak akan membacakan. Anak-anak bisa membaca juga dari rumah masing-masing dan sekaligus mencoba untuk meresapi apa pesan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya,
menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Anak-anak yang terkasih, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Anak-anak yang terkasih, kalau kita mencoba untuk meresapi pesan yang hendak disampaikan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 ini, bahwa Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Itu titik poin yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah memberi kuasa kepada manusia terhadap alam semesta. Yang ketiga, Allah melihat bahwa semua yang dijadikan itu sungguh amat baik. Nah, anak-anak yang terkasih, maka kalau kita lihat bersama, manusia adalah citra Allah. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan semuanya ini sungguh amat baik. Dan Allah mempercayakan penguasaan alam semesta ini kepada manusia. Manusia diberi kuasa untuk mengelola alam semesta. Maka yang perlu diingat bahwa kuasa itu sifatnya tidak mutlak. Karena kuasa itu bukan berasal dari diri manusia itu sendiri, tetapi kuasa itu berasal dari Allah. Maka pengelolaan alam harus sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah telah menciptakan semuanya sungguh amat baik, sebagai gambar dan rupa Allah, sebagai citra Allah, maka harus menjadikan alam juga sungguh amat baik. Harus membawa alam semesta kepada kebaikan. Allah adalah pencipta seluruh alam semesta. Dia mengubah kekacauan dan ketidakteraturan menjadi kehidupan dan keteraturan. Alam semesta dan segala isinya diciptakan oleh Allah dalam keadaan baik. Manusia yang diciptakan sebagai citra Allah menjadi puncak dan karya ciptaannya. Manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Memperoleh kehidupan dari hembusan roh Allah sendiri. Maka manusia mendapat kepercayaan dari Allah untuk menjadi penjaga, pemelihara, dan pengelola dunia ciptaan, supaya semuanya tetap dalam keadaan baik dan berkembang ke arah kebaikan. Inilah pesan yang hendak disampaikan dari kitab Kejadian itu. Maka tidak boleh kita memaknai bahwa kuasa yang diberikan oleh Allah
membuat kita merasa diri bisa melakukan apa saja kepada alam semesta sesuai dengan keinginan kita. Pengelolaan alam harus berdasarkan pada kehendak Allah. Apa usaha yang dapat kita lakukan? Peran aktif apa yang bisa kita lakukan dalam usaha menjaga kelestarian alam ciptaan ini? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah berusaha untuk selalu menempatkan sampah pada tempatnya. Kita mulai dari tanggung jawab yang paling kecil, yang kadang-kadang kita anggap sepele, tetapi punya dampak yang besar bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Yang kedua, mengusahakan adanya penghijauan di sekitar rumah, di halaman, penghijauan di sekolah, menghargai tanaman yang ada, menjaga, merawat, bahkan bisa juga memanfaatkan lahan kosong untuk penghijauan lingkungan. Kemudian yang ketiga, mempergunakan air secara bertanggung jawab. Matikan keran jika kita selesai menggunakan. Jangan dibuang secara sia-sia. Ingat ketika musim kemarau, banyak saudara-saudara kita yang mengalami kekeringan, yang sangat membutuhkan setetes air. Sangat berharga bagi mereka. Yang keempat, ikut melindungi tanaman ataupun juga binatang yang langka. Mencoba mengurangi gas emisi, mengurangi pencemaran polusi udara. Caranya bagaimana? Gunakan kendaraan bermotor pada saat-saat yang penting saja. Dan ikut serta dalam usaha penghematan bakar minyak bumi. Kita tahu anak-anak bahwa minyak bumi adalah salah satu sumber energi yang tidak terbarukan. Eksploitasi yang besar-besaran, penggunaan yang sangat boros, bisa memicu sumber energi itu habis. Dan itu tidak akan pernah bisa diperbaharui lagi. Mari kita belajar dari keteladanan Santo Fransiskus dari Assisi. Fransiskus dari Assisi, dia merasa mengalami perjumpaan dengan Allah melalui ciptaan. Bagi Santo Fransiskus Assisi, Allah telah menganugerahkan segala sesuatu untuk digunakan dan dimanfaatkan, tetapi dengan sikap tahu batas. Seluruh alam ciptaan atau lingkungan hidup menjadi tempat bagi Santo Fransiskus untuk memuji Allah. Ciptaan menjadi jembatan bagi Fransiskus untuk bersyukur, memuji karya Allah, Sang Pencipta. Dan ini pun seharusnya juga bisa kita lakukan. Dalam hal ini, Santo Fransiskus dari Assisi, dia tidak menempatkan dirinya sebagai puncak hierarki dari ciptaan, tetapi memandang alam sebagai saudara. Memandang alam sebagai ibu yang telah menyediakan berbagai sarana bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Seorang ibu yang senantiasa memberikan sarana bagi kita dalam menjaga kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, kita juga bisa melihat dari ensiklik Laudato Si.
ensiklik dari Paus Fransiskus tanggal 24 Mei 2015. Beberapa hal yang bisa kita petik dari sana. Yang pertama, Paus Fransiskus melihat bahwa Santo Fransiskus adalah sosok yang sangat setia kepada Alkitab. Dia mengajak kita untuk memandang alam sebagai sebuah kitab yang sangat indah. Di dalamnya Allah berbicara kepada kita dan memberi kita sekilas pandangan tentang keindahan dan kebaikannya yang tanpa batas. Dari kebesaran dan keindahan benda-benda ciptaan, tampaklah gambaran tentang Khalik mereka. Kebijaksanaan bab 13 ayat 5. Maka pada akhir ensiklik, Paus Fransiskus mengajak setiap orang untuk melakukan pertobatan ekologis. Apa yang dimaksud dengan pertobatan ekologis? Menurut Santo Fransiskus, pertobatan ekologis berarti membiarkan seluruh buah perjumpaan kita dengan Yesus Kristus berkembang dalam hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Menghayati panggilan untuk melindungi karya Allah adalah bagian penting dari kehidupan yang saleh dan bukan sesuatu yang opsional atau aspek sekunder dalam pengalaman Kristiani. Anak-anak yang terkasih, apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si ini seharusnya mendorong kita bersama-sama untuk memperlakukan alam sebagai saudara. Memperlakukan alam yang telah memberikan segala kebutuhan kita bagaikan saudara kita sendiri. Menghargai alam sama dengan artinya menghargai kehidupan kita sendiri. Anak-anak yang terkasih, semoga seruan dari Santo Fransiskus tadi mendorong kita untuk lebih mencintai alam. Cintai alam adalah mencintai kehidupan kita sendiri. Menjaga kelangsungan alam berarti juga menjaga kelangsungan hidup kita sendiri. Mari kita bersama-sama terlibat secara aktif dalam berbagai macam gerakan cinta lingkungan. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua.